Hai, welcome to my YouTube channel. Waktunya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi, penyakit infeksi, dan juga penyakit degeneratif. Yang pertama kita bahas adalah tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah merawat kebersihan organ intim dengan baik. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, berhubungan seks yang aman. Yang keempat, rajin cek kesehatan reproduksi ke dokter. Dan yang kelima, terapkan gaya hidup sehat. Serta masih banyak lagi cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pubertas. Pubertas atau masa puber merupakan tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Di fase ini, anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dengan sebelumnya. Istilah ini digunakan ketika anak telah mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ-organ reproduksinya. Sebagian besar anak perempuan mulai masa puber ketika mereka berusia antara 8 sampai 13 tahun. Sementara pada anak laki-laki, pubertas akan dialami saat mereka memasuki usia 10 hingga 16 tahun. Ciri-ciri lanjutan pubertas anak perempuan. Yang pertama adalah menstruasi, selanjutnya mulai tumbuh jerawat pada wajah, payudara terus tumbuh hingga seperti orang dewasa, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, lebih mudah berkeringat, berat badan mulai meningkat, serta pinggul membesar sementara pinggang mengecil, dan masih banyak lagi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Selanjutnya adalah ciri-ciri lanjutan pubertas pada anak laki-laki, antara lain rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal, mengalami mimpi basah, terjadinya perubahan suara yaitu menjadi lebih besar atau berat, mulai tumbuh jerawat baik di area wajah maupun badan, tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun, mulai tumbuh rambut pada wajah, serta masih banyak lagi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Selanjutnya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Contoh-contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama adalah TBC, ditularkan melalui udara. Selanjutnya ada tetanus melalui luka yang kotor. Dan ada sakit telinga dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Serta masih banyak lagi penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus antara lain selesma, influenza, campak, gondok, ditularkan melalui udara, batuk, maupun lalat. Ada juga rabies melalui gigitan binatang. Selanjutnya ada penyakit kulit melalui bersentuhan. Selanjutnya ada disebabkan oleh jamur. Yang pertama adalah kurap, kutu air, dan gatal-gatal pada lipatan paha. Ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Ada beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi. Yang pertama adalah sering mencuci tangan. Yang kedua adalah rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi. Yang ketiga adalah jauhi penderita penyakit yang mudah menular. Yang keempat adalah gunakan antibiotik dengan bijak dan menjaga kebersihan dan kesehatan hewan piaraan. Selanjutnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Beberapa penyakit degeneratif diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua, tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Di Indonesia, penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makan junk food
di hampir seluruh sudut kota dan kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.